Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nah, alhamdulillah anak-anak sehat semuanya? Siap. Alhamdulillah. Yang di rumah juga bagaimana? Sehat semuanya? Insya Allah selalu jaga kesehatan ya. Kalau keluar izin dulu dan nggak lupa masker, cuci tangan, dan yang terus kita lakukan adalah menjaga wudhu dan menjaga kebersihan, dan tidak lupa berdoa kepada Allah agar musibah ini segera Allah hilangkan, Allah angkat. Alhamdulillah. Nah, hari ini melanjutkan Kak Ari tadi berkisah di waktu sahur. Nah, tadi Kak Ari bertanya kepada kalian semuanya juga di rumah, seorang sahabat yang Rasulullah memberikan kabar bisa masuk surga melalui 8 pintu. Siapakah dia? Nah, bismillah, dengan izin Allah, semoga Allah pahamkan kita, Allah mudahkan kita. Ya, siap mendengarkan? Siap. Siap mendengarkannya? Siap. Siap ya. Pasang telinganya. Pasang hatinya. Yang di rumah juga, lalu sungguh-sungguh. Yuk, Kak Ari ingin melihat yang di studio sama yang di rumah, sikap lagi taklim, lagi belajar seperti apa? Yuk, Mbak Hasna, Mas Faiz, Mbak Zahra, Mbak Nisa juga di rumah. Ya, dan juga yang lainnya juga. Coba, yuk, sikap kita sedang belajar. Sungguh-sungguh. Ya. Siap belajar? Siap. Siap sungguh-sungguh? Siap. Yang di rumah juga siap? Siap. Ya, nggak boleh banyak bermain. Ya, oke. Kak Ari mulai. Kisah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Siapa yang sudah kenal dengan beliau? Coba, Mas Faiz. Abu Bakar itu siapa? Siapa nama asli beliau? Siapa? Kapan lahirnya? Kapan lahirnya? Nah, yuk dengarkan ya. Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq ini termasuk 10 orang dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah itu tergolong orang-orang yang berada di surga Allah. Ya. Nah, beliau lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti duluan Rasulullah apa duluan Abu Bakar lahirnya? Yang di rumah, duluan siapa coba? Duluan Abu Bakar atau duluan Rasulullah? Rasulullah itu lahir ketika tahun gajah. Abu Bakar lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti duluan siapa? Rasulullah, betul sekali. Nah, nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama aslinya. Nah, ayahnya ini Masya Allah, kesabaran Abu Bakar, ya Abdullah, ya ini kesabaran beliau untuk mendampingi ayahnya yang baru pada akhir-akhir memeluk Islam. Nah, teman-teman, subhanallah, Rasulullah Allah berikan risalah untuk menyebarkan Islam. Ya, yang tadinya Rasulullah cuma di kalangan keluarga, menyampaikan kepada istrinya Khadijah, kepada ponakannya Ali bin Abi Thalib, dan kepada keluarga terdekat. Nah, lalu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan. Maka mulai ada permusuhan, kebencian oleh musyrikin Quraisy. Lihat Muhammad,
Dia telah mengajak orang-orang untuk menyembah bukan seperti yang disembah nenek moyang kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang mengikuti Muhammad. Iya, tidak boleh. Muhammad harus kita halangin. Setuju? Setuju nggak? Setuju? Enggak. Setuju? Enggak. Begitu kata kaum musyrikin Quraisy. Nah, anak-anak semuanya yang di rumah juga, subhanallah. Hanya sedikit orang-orang saat itu di kota Mekah yang mau menerima, menyambut ajakan dakwah Rasulullah untuk beriman kepada Tuhan yang satu. Tuhan siapa? Allahu Ahad. Allah Tuhan yang satu. Maka satu di antara sahabat yang awal-awal memeluk Islam ya adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini di antara satu yang berani tampil di depan orang-orang Quraisy dan dia dipukulin sama orang-orang musyrikin Quraisy. Wahai kaum Quraisy, aku Abu Bakar, aku beriman kepada yang disampaikan oleh Muhammad. Lihat, itu Abu Bakar. Dia telah mengikuti Muhammad. Ayo ikut. Kita hajar dia, kita pukul dia, kita habisin dia. Bagaimana? Ayo ikut. Ikut, ayo. Ayo ikut. Ikut. Ayo ikut. Mereka bersama-sama menuju Abu Bakar dan Abu Bakar dipukul. Itu teman-teman. Abu Bakar Masya Allah. Ya, sampai Abu Bakar itu pingsan, ya ditolong ya sama baninya, sukunya itu ditolong, dibantu, lebam sampai mukanya banyak pukulan. Dia pingsan. Coba anak-anak yang di rumah, begitu dia bangun, menahan sakit, dia bangun, siapa nama yang pertama diucapkan oleh Abu Bakar? Siapa yang tahu? Abu Bakar begitu tersadar dari pingsannya, langsung mencari nama Rasulullah Muhammad. Di mana? Di mana Muhammad? Di mana? Di mana Muhammad? Aku khawatir kepadanya. Dia tidak mengkhawatirkan tentang dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulullah Muhammad. Nah, kira-kira Mbak Hasna, anak-anak di rumah, Abu Bakar sayang nggak sama Rasulullah? Sayang nggak? Kalian sayang apa enggak? Yang di rumah sayang apa tidak sama Rasulullah? Sayang. Ya. Nah, subhanallah. Maha suci Allah, Abu Bakar begitu sayang kepada Rasulullah. Hampir semua perang itu diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa diberi gelar As-Siddiq? Ya, siapa yang sudah tahu? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ya, malaikat Jibril masuk ke dalam rumah Rasulullah, lalu mengajak, lalu Rasulullah menerima perintah sholat, dan Rasulullah melihat surga neraka, dan Masya Allah banyak hikmah yang Rasulullah lihat. Keesokan harinya dikumpulkan orang-orang, Rasulullah menyampaikan tentang cerita kisah perjalanan Rasulullah yang Allah perjalankan, penuh berkah. Orang-orang malah kayak gini, Mas Faiz, yang di rumah. Muhammad, kami kemarin percaya sama yang kau sampaikan. Akhlakmu, pribadimu baik, kami percaya. Iya, kami percaya. Tapi Muhammad, aneh. Yang kau ceritakan barusan ini aneh banget. Nggak masuk di hidung. Nggak masuk di akal.
Hidung apa akal? Yang benar akal. Nggak masuk di akal. Kami kalau gitu, kami akan kembali ke ajaran nenek moyang kami. Aneh. Ceritanya masa ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma berapa waktu? Nggak mungkin. Bener nggak? Nggak mungkin kan? Teman-teman. Teman-teman. Muhammad bohong kan? Iya kan? Iya toh? Bohong. Masa bisa cepat kayak gitu? Bohong. Ya udah kita tinggalin. Ayo. Tinggalin. Orang-orang saat itu begitu mendengar kisah peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka berpaling. Nah, Abu Bakar berdiri lalu menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ, wahai kaum Quraisy, aku Abu Bakar, aku beriman, percaya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, bahkan lebih. Ketika Muhammad menyampaikan hal-hal yang lain, aku akan selalu percaya, aku akan selalu membenarkan. Aku percaya. Siapa yang mengikutiku? Siapa yang mau ikut? Mau? Tapi tidak banyak. Ya, maka as-siddiq itu artinya membenarkan. Maka Abu Bakar as-Siddiq ini membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada dalam riwayat ada seorang yang bertanya ya kepada seseorang, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Ya. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Dia lupa menyebutkan, dia nggak menyebutkan asy-siddiq, gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Maka orang yang mendengar tadi menjawab, apa? Apa yang kau ucapkan? Celaka engkau. Muhammad Rasulullah selalu mengucapkan as-siddiq kepada Abu Bakar. Kenapa engkau hanya mengucapkan Abu Bakar? Celaka engkau, celaka engkau. Tuh, kayak gitu teman-teman. Nah, gelar as-siddiq artinya apa tadi? Membenarkan. Ya, maka Masya Allah. Kita mendengar saat peristiwa hijrah. Dari mana? Kota Makkah ke kemana? Madinah. Ya, kota Makkah ke Madinah. Para sahabat sudah duluan hijrah, ya, dengan perjuangan yang berat. Abu Bakar, dia berdoa teman-teman, anak-anak semuanya. Dia ingin, ya Allah, aku memohon kepadamu izinkan. Aku yang kau pilih untuk menemani Rasulullah Muhammad. Pilihlah aku. Dan selalu bertanya, wahai Muhammad, kapan engkau berangkat? Siapa yang kau ajak? Dia berharap agar dia yang dipilih. Itu akhlak Abu Bakar. Ya, maka Masya Allah, Aisyah mengabarkan putrinya ketika Rasulullah mendapat wahyu lalu memberikan kabar kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar yang telah dipilih oleh Allah untuk membersamai Rasulullah. Abu Bakar menangis, anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdengar tangisannya didengar oleh Aisyah putrinya. Seperti anak-anak seperti itu. Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar. Subhanallah. Dikejar. Dia berada di depan. Takut kalau ada musuh di depan. Sebentar, wahai Rasulullah, biar aku yang di depan. Aku di samping, aku di kanan. Aku tidak ingin engkau celaka. Biarkan aku saja yang celaka duluan. Aku di depan. Di depan, di samping, terus menghalangin agar tidak ada yang boleh mengganggu Rasulullah. Teman-teman,
Sayang nggak Abu Bakar sama Rasulullah? Sayang. Kalian sayang apa tidak? Sayang. Menjaga Rasulullah apa tidak? Menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Yang di rumah? Bagaimana cara kita menjaga Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Bersolawat kepada Rasulullah dan mematuhi, mengikuti, menjalankan apa yang telah Rasulullah ajarkan. Sampai di gua apa namanya? Nah, gua apa namanya? Nah, ini menjadi kuis nantinya. Coba tanya sama ayah, ibu, abi, umi, gua apa namanya? Di mana Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi dari kejaran Quraisy. Sembunyi dan sudah dekat, ya, sudah dekat, kaki-kaki orang Quraisy sudah tampak terdengar di atas mereka, dan Abu Bakar berkata, karena apa? Karena khawatir. Bukan terhadap dirinya saja, tapi terlebih kepada Rasulullah, karena cintanya. Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki di mana mereka menginjak tempat kita, maka mereka akan melihat kita. Bagaimana aku khawatir kepada engkau, wahai Muhammad. Aku khawatir. Aku khawatir. Terus Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau saja ada 2 orang dan yang ketiganya Allah. Nah, kalau Allah sudah yang menjaga, kira-kira ada nggak yang bisa mengganggu? Enggak. Ada nggak kalau Allah sudah yang menjadi penjaga, ada nggak orang yang bisa mengganggu? Enggak. Anak-anak yang di rumah ada nggak? Nggak ada ya. Mayyahdillah wala mudillalah. Subhanallah. Maka jangan bersedih. Allah bersama kita. Ya. Mas Faiz, Mbak Asna dan anak-anak semuanya nggak boleh sedih. Ada musibah datang, musibah ini datang, nggak boleh sedih. Ada Allah. Kita semakin banyak doanya, semakin banyak amal ibadahnya kepada Allah. Nah, anak-anak, peristiwa hijrah ini menjadikan catatan emas dari kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ya, ketika itu Rasulullah memanggil istrinya Aisyah, yaitu adalah anaknya dari Abu Bakar, ya. Diminta untuk memanggil Abu Bakar, lalu laki-laki yang ada di sana untuk apa? Untuk biar aku tuliskan, ya, Rasulullah menyampaikan biar aku tuliskan bahwa Allah dan kaum muslim sepakat bahwa Abu Bakar yang lebih berhak. Nah, ini ketika ada orang-orang yang mengatakan aku lebih tepat, aku lebih bisa, yang dipilih sebagai khalifah, nantinya sebagai pengganti Rasulullah. Dan ada seorang wanita juga datang, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, bolehkah ya Rasulullah? Karena saat itu Rasulullah sedang ada urusan yang penting, dengan baik, dengan santun Rasulullah menyampaikan, ya, datang di lain waktu. Maka wanita tadi juga berkata, maaf kalau nantinya ketika engkau sudah wafat, lalu aku menemui siapa? Rasulullah berpesan, ketika beliau nanti wafat, temuilah Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Maka Masya Allah, Abu Bakar sangat banyak kebaikannya. Hartanya dikeluarkan semuanya untuk Allah. Hartanya dihabiskan semuanya untuk Allah. Sampai ketika Bilal yang nanti insya Allah di waktu berbuka nanti Kak Ari akan berkisah. Siap ya mendengarkannya ya. Anak-anak yang di rumah, Bilal ditindih
ditaruh batu besar, diterik matahari yang panas oleh kaum musyrikin. Seperti itu kisah lengkapnya nanti. Lalu siapa yang memerdekakan Bilal bin Rabah? Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, kekayaannya untuk Allah, nggak pelit. Ya, ada nggak orang pelit? Ada nggak? Mbak Asna, ada nggak orang pelit? Yang di rumah ada nggak orang pelit? Punya uang tapi nggak mau sedekah. Ada nggak? Aku nggak mau, nanti habis aku jajan gimana? Aku kan mau roti, mau es krim, mau coklat, mau minum, mau apa? Mohon maaf. Kalau kita punya rezeki, kita ambil semua atau sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gimana? Ayo, yang di rumah gimana? Kita ambil semua atau sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagian diberikan. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab itu membawa separuh hartanya. Seperti ini, hari ini aku akan bisa lebih banyak dari Abu Bakar untuk menyerahkan harta ini untuk perjuangan Rasulullah, untuk dakwah Islam. Aku akan bawa. Dibawa sama Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, ini aku serahkan setengah hartaku untuk Allah dan dakwah. Lalu Rasulullah bertanya, lalu engkau tinggalkan berapa untuk keluargamu? Engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Sahabat Umar bin Khattab menjawab, separuhnya lagi ya Rasulullah. Nah, lalu datang Abu Bakar, anak-anak. Lebih banyak. Banyak dibawa gitu. Umar bin Khattab kaget seperti itu. Terkejut, sahabat yang lain terkejut. Rasulullah juga sudah tahu, Masya Allah. Karena Rasulullah terjaga dari wahyu. Maka, wahai Rasulullah, ini aku serahkan harta ini untuk Allah dan untuk perjuangan Islam. Terimalah, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Coba dengar. Sahabat Abu Bakar mengucapkan apa? Wahai Rasulullah, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab menyampaikan, seandainya ditimbang iman orang-orang yang ada di bumi ini dengan iman Abu Bakar, maka tidak akan ada yang bisa mengimbangi iman Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Masya Allah. Lalu Abu Bakar datang dalam majelis Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada yang hadir di sana. Coba dijawab. Siapa yang berpuasa hari ini? Orang-orang berkata dan Abu Bakar juga menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini membersamai jenazah? Ikut mengiring jenazah. Siapa? Hari ini. Siapa? Ada yang angkat tangan tapi juga banyak yang nggak angkat tangan. Lagi-lagi siapa yang angkat tangan? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Baik, siapa yang hari ini juga membagi hartanya, makanan kepada fakir miskin? Siapa? Wah, enggak banyak juga. Lagi-lagi siapa yang mengangkat tangan? Abu Bakar. Siapa yang hari ini juga mengunjungi orang-orang yang sakit? Enggak banyak. Yang angkat tangan lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, siapa anak-anak yang mengumpulkan amalan ini, maka surga bersamanya. Maka Masya Allah, ya, ini amal-amal kebaikan Abu Bakar. Maka Abu Bakar ketika dipilih menjadi khalifah, ya, 2 tahun
lebih 7 bulan Abu Bakar memimpin, maka dia menyatakan perang kepada orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakat. Wahai kaum muslimin, aku Khalifah Abu Bakar. Lihat, perhatikan, siapa yang tidak membayar zakat, kita akan dakwahi dan kita akan perangi. Kalian, siapa yang mau mengikuti? Kita ajak orang-orang untuk menunaikan zakatnya. Setuju? 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 Itulah. Ya. Maka, Masya Allah, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini juga mulai dikumpulkan Al-Quran yang bertebaran di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, maka Masya Allah, sahabat Ali menyampaikan, sungguh kalau kita membaca Al-Quran hari ini, maka pahala juga mengalir kepada Khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Siapa yang sayang dengan sahabat Abu Bakar? Siapa yang sayang? Jadi anak-anak sahabat Abu Bakar itu orangnya warna kulitnya putih, badannya langsing, pipinya tipis. Masya Allah. Dan rajin tadi berpuasa. Ya, subhanallah. Nah, lalu Rasulullah memberi kabar bahwa ketika itu Abu Bakar bertanya ya kepada Rasulullah pintu-pintu surga dan siapa saja yang bisa melewatinya, dan Abu Bakarlah termasuk orang yang memasuki pintu surga itu ke 8 pintu. Nah, siapa yang ingin meniru, mencontoh, meneladani sahabat Abu Bakar? Angkat tangan. Yang di rumah. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini Mbak Hasna, Mas Faiz, Mbak Zahra, Mbak Nisa, yang lain juga di rumah juga, subhanallah. Ya, tadi kita mendengar kisah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagus nggak akhlaknya? Bagus. Mau nyontoh beliau tidak? Mau. Ya, kita contoh, kita teladani beliau. Ya, beliau kalau sholat diceritakan ketika sholat itu kokoh seperti pohon. Enggak garuk-garuk, enggak goyang-goyang, enggak gerak-gerak. Sungguh-sungguh Abu Bakar seperti pohon yang kokoh. Masya Allah. Maka Allah sayang sama Abu Bakar. Siapa yang mengikuti Abu Bakar, maka Allah juga sayang. Rasul juga sayang. Ya, anak-anak, semuanya di rumah, Masya Allah. Hari ini, di awal program ini kita belajar kisah yang luar biasa. Ini baru sebagian kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang Kak Ari ceritakan. Tiada habis waktu, banyak waktu. Kalau Kak Ari cerita tentang sahabat Abu Bakar secara lengkap. Masya Allah. Nah, kalian tugasnya adalah mencari, membaca, mencari tahu dengan lengkap kisah Abu Bakar di buku yang kalian punya. Atau bertanya kepada ayah, ibu, abi, umi di rumah. Siap? Siap. Tadi tugasnya apa? Mencari tahu nama gua yang menjadi tempat persembunyian Rasul dan Abu Bakar ketika peristiwa hijrah. Nah, lalu amanah berikutnya ya dilakukan dengan senang ya. Yang di rumah juga melakukannya dengan senang. Sekarang minta ayah, minta ibu ya, kalian ukur. Kalian tanya jarak ya dari Mekah menuju gua tadi menuju Madinah berapa jaraknya? Ya, nanti dikerjakan, dijawab, insya Allah dalam grup nanti Kak Ari dan teman-teman Tekad Indonesia bersama Muslimah Wahdah akan mengevaluasinya. Nah, anak-anak semuanya
Masya Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tahu tadi As-Siddiq apa artinya? Membenarkan. Boleh nggak kita mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada yang salah? Boleh? Tidak boleh. Selalu kita benarkan apa yang datang oleh dari Rasulullah. Ya, Abu Bakar sayang nggak sama Rasulullah? Sayang banget atau banget banget? Yang di rumah banget banget atau banget aja? Iya, banget banget. Ya, maka Rasulullah menyampaikan kalau beliau memilih seseorang sahabat yang menjadi kekasih, maka Abu Bakar ya yang menjadi kekasihnya. Nah, anak-anak yang berikutnya, Abu Bakar pelit apa enggak? Suka berbagi apa enggak? Nah, tadi siapa yang masih ingat? Abu Bakar angkat tangan terus menjawab. Amalan apa Abu Bakar? Yang di rumah, ayo. Menyuruh orang sakit, betul. Yang berikutnya? Membersamai jenazah, mensolatin, semuanya seperti itu. Terus yang ketiga. Sedekah ke fakir miskin. Masya Allah, yang di rumah sekarang. Yang di rumah. Yang keempat. Nah, jawab pertanyaannya di sosial media. Apa amalan-amalan utama sahabat Abu Bakar? Masya Allah, alhamdulillah. Senang nggak anak-anak semuanya mendengar kisah? Senang. Baru satu, tinggal berapa berarti? Ada 38? Tinggal 37. Oke, mau mendengarkan semuanya? Mau. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Nanti bersama Kak Ari di waktu berbuka dengan kisah sahabat Bilal bin Rabah. Dan besok bersama sahabat-sahabat Kak Ari dari Juru Kisah Tekad Indonesia. Ayah, bunda, anak-anak semuanya, seluruhnya yang menyaksikan program ini, ayo ikutin. Masih bisa mendaftar, silahkan nanti menghubungi panitia seperti itu di link bawah ini ya untuk nanti mendapatkan program-program lanjutan dari program ini. Insya Allah kita berikhtiar 38 sahabat sahabiah Rasulullah yang dijamin, yang dijanjikan surga akan kita kisahkan untuk anak-anak kita. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan mengucapkan bersama Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.